Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, di part 1 ini aku fokus bahas tentang tuas dan bidang miring. Jadi untuk katrolnya aku bahas di part 2 ya teman-teman. Pesawat sederhana adalah perangkat yang hanya butuh satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Intinya tuh alat yang untuk meringankan pekerjaan manusia, tapi itu prinsip kerjanya sangat sederhana. Pesawat sederhana itu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Part 1 ini aku cuma bahas tuas dan bidang miring. Ini yang katrol aku bahas di part selanjutnya biar lebih dalam. Tuas atau pengungkit itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, bedanya apa? Jadi kita bisa melihat dari bagian yang ada di tengahnya. Nah, kalau tuas jenis pertama itu yang di tengah titik tumpunya teman-teman. Ini tuh titik tumpu, ini beban, ini tuh kuasa. Jadi tuh contohnya ini nih teman-teman, gunting. Jadi ini tuh titik tumpunya yang titik ini nih. Yang titik ini adalah titik tumpunya. Nah, di sini tuh kan nanti kertasnya ditaruh di sini atau apa yang mau digunting ditaruh di sini. Maka di sini tuh bebannya gitu loh. Nah, kuasa itu yang kita pegang. Jadi terus bisa juga ini jungkat-jungkit. Terus ini ada cabut paku ya, palu juga ya. Nah, di sini titik tumpunya di sini, ini tuh bebannya atau misalnya pakunya ya di sini. Nah, di sini tuh kuasanya. Kalau tuas jenis kedua yang di tengah tuh beban. Jadi teman-teman ingat aja yang jenis pertama tuh titik tumpu, keduanya beban. Nah, contohnya itu apa? Ini kereta sorong. Ini kan titik tumpunya nih rodanya. Ini bebannya, ini kuasanya. Terus ini pemecah biji-bijian, pemotong kertas juga ya teman-teman. Ini titik tumpunya kan di sini. Nah, terus ini bebannya di tengah. Nah, ini kuasanya. Jadi kalau tuas jenis ketiga yang di tengah tuh kuasanya teman-teman. Titik tumpu, beban, kuasa gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Contohnya sekop. Ini nih teman-teman. Jadi di sini itu kan ini nih bebannya, di sini itu kita pegang ini kuasanya, titik tumpunya tuh yang ini. Terus bisa juga ini pinset ya. Di sini itu titik tumpu, ini kuasa, di sini kan bebannya. Atau staples juga ini titik tumpu, di sini titik tumpu, ini kuasanya, di sini kan bebannya yang mau di staples gitu. Untuk perhitungannya, jadi itu biar enak kita ambil aja yang tuas jenis pertama ya teman-teman, kan ini titik tumpu, ini beban, ini kuasa. Nah, di sini ini tuh ada yang namanya ini lengan kuasa. Lengan kuasa itu ya dari kuasa sampai titik tumpu. Kalau lengan beban ya beban sampai titik tumpu. Kayak gitu loh teman-teman. Kalau ini beban, inget ya berat bendanya itu bukan massa, tapi massa kali gravitasi, kali percepatan gravitasi. Jadi itu nanti massa kali 10. Biar satuannya Newton. Jadi rumusnya tuh kayak gini nih teman-teman. Ini kan beban. Kali lengan beban sama dengan F kali lengan kuasa. Jadi tuh kayak gini nih teman-teman. Pokoknya biar gampangnya tuh ini kali ini sama dengan ini kali ini. Kayak gitu aja teman-teman. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Kayak gitu gampang lah ya teman-teman. Ini kali ini. Ini kali ini. Atau mau F kali lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban. Kayak gitu boleh. Dibalik nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan berbicara tentang keuntungan mekanis. Jadi, keuntungan mekanis itu apa? Kayak gini loh, teman-teman. Harapannya, pesawat sederhana itu kan memperingan kita gitu ya. Misalnya kita harus mengangkat benda dengan berat itu 1000 Newton. Tapi kita tuh pengennya, ya aku nggak mau tuh ngeluarin tenaga gitu ya, ngeluarin gaya 1000 Newton. Aku pengennya kurang dari 1000 Newton. Nah, itulah yang disebut dengan keuntungan mekanis. Jadi tuh gaya yang kita keluarin tuh lebih kecil dari apa yang seharusnya kita keluarin. Jadi kayak gini nih teman-teman, keuntungan mekanis itu sama dengan beban bagi kuasa. Lebih besar mana teman-teman, berat beban atau gaya kuasa? Kan lebih besar yang ini, W-nya.
Jadi misalnya ini 1000, terus yang ini tuh kuasanya cuma pengennya 700, 500 kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya tuh biar kita lebih terasa terbantu gitu. Atau boleh juga lengan kuasa bagi lengan beban. Ingat ya teman-teman, bukan ini nih, bukan lengan beban bagi lengan kuasa ya. Ingat ya teman-teman, kebalikan ini nih. Kalau yang ini di atas itu berat beban, ini gaya. Kalau ini tuh lengan kuasa, ini lengan beban. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya titik tumpunya di sini dengan kalau misalnya titik tumpunya tuh di sini teman-teman. Nah, di sini. Teman-teman bakal lebih mudah ngangkat batunya ketika titik tumpunya ada di sini atau ada di sini. Kan di sini nih teman-teman. Jadi tuh prinsipnya tuh lengan kuasa bakal lebih besar daripada lengan beban kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung tuh apa bagi apa atau lupa, ingat aja yang besar bagi yang kecil. Karena keuntungan mekanis tuh minimal itu sama dengan 1, tapi harapannya itu lebih besar dari 1. W-nya itu berat benda, ingat ya teman-teman, massa kali percepatan gravitasi. Kalau udah ditulis berat benda sama dengan Newton ya udah nggak usah dikali gravitasi lagi. F-nya itu gaya kuasa, LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Bidang miring. Sebenarnya aku udah pernah bahas ya teman-teman di dua video apa ya aku bahas tentang bidang miring. Cuma teman-teman kalau yang aku bahas sebelumnya itu udah masuk ke versi yang pelajaran SMA. Jadi emang ya seperti itulah. Kalau yang ini tuh masih versi SMP-nya gitu loh teman-teman, masih bahas cuma keuntungan mekanis, belum ada sudut-sudutnya kayak gitu. Contohnya itu ini ya tangga, terus misalnya ini mindahin drum ini ke mana, ini ke atas dengan pakai papan, terus ini ada pisaunya gede banget ya. Terus ini ada kapak gitu ya teman-teman, pokoknya yang miring aja. Nah, kalau misalnya kita gambar, itu kayak gini ya teman-teman. Bedanya dengan video aku yang sebelumnya versi SMA itu, di sini ada sudutnya. Cuma kalau di sini, itu kita nggak pakai sudut, cuma pakai ketinggian dan panjang lintasan. Ini tuh tetap berat benda arahnya ke bawah, ini gayanya ke sana. Nah, KM, keuntungan mekanis, sama kayak tadi teman-teman, W bagi F atau berat benda bagi gayanya. Pokoknya yang besar bagi yang kecil. Nah, sama dengan juga S bagi H. Ini tuh yang besar bagi yang kecil. Karena apa teman-teman? S itu, ini segini itu pasti lebih besar daripada H. Jadi itu kayak gini. Itu udah pasti. Ini kan sisi miring. Ini kan sisi siku-sikunya gitu loh. S itu pasti bakal lebih besar dari H. Jadi di sini S per H. Kalau bingung atau lupa, pokoknya besar bagi kecil. Kayak gitu. Prinsipnya tuh sebenarnya sama ya teman-teman. W-nya itu berat benda, F-nya itu gaya, terus S-nya itu panjang lintasan, dan H-nya itu tinggi bidang miring. Kayak prinsipnya keuntungan mekanis itu besar bagi kecil. Soal nomor 1, perhatikan beberapa alat berikut. 1. Gunting. 2. Pisau. 3. Pemotong kertas. 4. Staples. 5. Pemecah kemiri. 6. Pinset. Peralatan yang menggunakan prinsip tuas jenis kedua adalah titik-titik. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Gunting. Nah, gunting di sini ini tuh kan kuasa, ini titik tumpu, ini bebannya nanti di sini ya teman-teman. Berarti yang di tengah titik tumpu itu tuas jenis ke-1 ya teman-teman. Selanjutnya pisau. Pisau itu bidang miring udah jelas. Terus pemotong kertas di sini itu kan titik tumpunya, ini bebannya di tengah, ini kuasanya ya teman-teman. Berarti kalau yang di tengah beban itu tuas jenis kedua. Kalau staples, nah staples di sini tuh kan bebannya, ini kuasa di sini, tangan kita megang di sini, ini titik tumpu, berarti masuknya tuas jenis ketiga. Kalau pemecah kemiri, ini titik tumpu, sini beban, sini kuasa, berarti masuknya jenis kedua. Karena yang di tengah ini nih teman-teman beban. Terus kalau pinset, di sini kan titik tumpu, ini kuasa, sini bebannya, di sini yang di tengah berarti kuasa, masuknya jenis ketiga. Nah, di soal itu, tuas jenis kedua, berarti yang jenis kedua itu adalah ini ya, 3 dan 5. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 2.
Pak Dono akan memindahkan batu yang bermassa 150 kg menggunakan peralatan seperti pada gambar. Berapa keuntungan mekanis dan gaya minimum yang dibutuhkan oleh Pak Dono? Teman-teman, kita hitung dulu keuntungan mekanisnya ya teman-teman. Itu kan ingat ya teman-teman, itu yang besar bagi yang kecil. Kan ini ya teman-teman, lebih besar ini lengan kuasa, ini lengan bebannya, ya udah tinggal 120 bagi 80. Ini kan senti, kok nggak dijadikan meter? Nggak usah teman-teman, karena ini senti kan sama aja, nanti dicoret, mau meter, mau kilometer ya, nanti sama aja. Jadi nggak perlu dijadikan ke meter. Kita hitung, ini coret nolnya, ini bagi 4 dapat 3, ini bagi 4 dapat 2 ya teman-teman, berarti 3 bagi 2 itu 1,5. Jadi itu keuntungan mekanisnya itu 1,5 ya teman-teman. Berarti ini jelas salah, ini juga jelas salah. Nah, terus kita hitung deh, gaya minimumnya tuh berapa. Ya udah, kita tinggal pakai yang ini aja, nggak apa-apa teman-teman. W kali LB sama dengan FLK, atau teman-teman mau pakai KM sama dengan W per F juga boleh teman-teman. Jadi terserah teman-teman. Cuma aku udah terlanjur nulis ini, ya udahlah ya. Di sini kenapa dari 150 jadi 1500? Karena ini tuh massa, sedangkan W itu berat, jadi tuh dikali 10 gitu ya teman-teman. Kali lengan bebannya 80, F-nya kali LK-nya 120. Nah, kok di sini ini Newton, ini meter, kok nggak disamakan ke meter? Nggak usah, nggak apa-apa teman-teman, karena ini sama-sama, ini dengan ini itu kan sama aja sentimeter satuannya. Dan nanti tuh tinggal dicoret, jadi nggak usah diubah, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita langsung hitung aja ya teman-teman. Aku coret aja nolnya, ini dengan ini. Habis itu aku coret ini dengan ini, aku bagi 4, dapat 3, ini dapat 2, ini aku coret dengan ini, dapat berapa? 5 ya teman-teman. 5 kali 2, 10, nolnya ada 2, jadi 1000. F-nya itu 1000. 1,5 dan 1000. Jadi jawabannya itu yang D. Kalau misalnya teman-teman udah ketemu ini, teman-teman boleh 1,5 itu sama dengan W per F kayak gini juga boleh, atau pakai yang kayak gini juga boleh. Jadi terserah teman-teman. Kalau misalnya pakai kayak gini, ya udah tinggal 1,5 itu sama dengan W-nya itu 1500 per F. Maka F-nya berapa? Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Saat titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban, supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah titik-titik. Perhatikan dulu teman-teman, di sini ada beban, ini ada kuasa, ini ada lengan bebannya itu 30, yang belum ada apa? Lengan kuasanya ya teman-teman, segini tuh berapa gitu kan, kita belum tahu. Nah, kita tuh perlu tahu dulu teman-teman, jadi kita hitung dulu lengan kuasanya berapa sih. Oke, kita ingat ya teman-teman, ini kali ini sama dengan ini kali ini, kayak gitu kan. Ini 600 kali 30 itu sama dengan 200 kali lengan kuasa. Oke, aku langsung aja, ini aku coret aja ya. Kan kalau kayak gini bisa dicoret tuh. Ini bagi 200 dapat 1, ini yang bagian sini bagi 200 dapat, ini berapa? 3 ya teman-teman. 3 kali 30 itu 90. Jadi itu lengan kuasanya di sini itu tuh 90 cm ya teman-teman. Nah, jadi tuh panjang kayunya totalnya kalau kayak gini 120 cm. Nah, teman-teman, ini kan 90 cm. Terus keadaannya diubah saat titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban. Nah, jadi tuh digeser jadi di sini nih titik tumpunya. Berarti teman-teman, lengan bebannya dari sini sampai sini itu menjadi berapa? 40 ya teman-teman, aku coret aja di sinilah yang ini. 40 ya teman-teman. Jadi lengan bebannya jadi 40, tapi lengan kuasanya jadi berapa teman-teman? Jadi 80 ya teman-teman. Wah, jelek ya. Ya udahlah. Jadi kalau misalnya ini titik tumpunya digeser 10 cm menjauhi beban, ini kan dari sini sampai sini itu jadi 40. Tadinya kan ini segini 30. Nah, kalau ini geser yang tadinya ini 90 ya otomatis ini berkurang jadi 80. 40 tambah 80 120. Jadi udah kayak gitu teman-teman. Nah, ini ya aku tulis di sini.
Tapi di sini yang opsi A itu menambah kuasa menjadi 400. Jadi tadinya ini 200, ini diubah jadi 400. Nah, berarti ini kan tetap 600 bebannya, tetap pakai yang ini loh teman-teman. 600 beban kali lengan beban 600 kali 40 apakah sama dengan 400 kali 80? Ini tuh kuasanya berubah teman-teman jadi 400 ini nih di sini. Gitu teman-teman. Jadi bebannya itu kan yang ini tetap 600 tapi lengan bebannya berubah jadi 40. Kalau yang ini lengan kuasanya berubah jadi 400, lengan kuasanya itu ini 80. Tadi udah kita hitung ya yang 40 dan 80-nya yang ini. Nah, apakah sama? Ini kali ini 24, ini kali ini 32 gitu ya. Berarti kan nggak sama. Kalau nggak sama itu artinya nggak seimbang teman-teman. Kita cek yang B ya, mengurangi beban menjadi 300. Oke, kita hitung lengan beban dan lengan kuasanya masih sama kayak gini ya. 40 dan 80 dari yang tadi kita ini, aku retoret ini. Nah, langsung aja, ini kan bebannya menjadi 300. 300 kali, waduh ini salah ya, ini harusnya 40 ya. 300 kali 40 apakah sama dengan 200 kali 80? Ini ya, 300 kan ini bebannya jadi 300 kali 40 itu 3 kali 4 aja 12 ya teman-teman. Apakah sama dengan ini F-nya 200 kali lengan kuasanya segini, 2 kali 8 aja 16. Berarti kan nggak sama ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak seimbang. Sekarang yang C, mengurangi beban sebesar 200. Jadi teman-teman di sini posisinya masih sama ya teman-teman, lengan bebannya 40, lengan kuasanya 80. Nah, kalau misalnya bebannya dikurangin 200 kan menjadi berapa? Menjadi 400 ya teman-teman. Karena tadinya di sini 600. Wah, ketutupan ya. Tadinya tuh 600 dikurangin 200 berarti kan jadi 400. Nah, 400 kali 40 ya lengan bebannya. Apakah sama dengan ini F-nya itu 200, lengan kuasanya itu ini 80. 4 kali 4 16, 2 kali 8 16. Wah, berarti sama. Ini salah ya. Ini tuh sama ya, teman-teman, sama. Ini 16, ini 16, nolnya 3 sama. Berarti ini tuh jadi seimbang. Jadi itu jawabannya yang C. Kayak nomor 4. Pak Rizky akan memasukkan sebuah kotak ke dalam mobil. Ia menggunakan bidang miring seperti pada gambar berikut. Berapa gaya minimal yang dibutuhkan oleh Pak Rizky? Berapa nih teman-teman? Kita ingat ya teman-teman, keuntungan mekanis itu sama dengan yang besar bagi yang kecil ya, W bagi F. Kan lebih berat bendanya daripada, lebih besar berat bendanya daripada gaya yang kita keluarin gitu kan. Sama dengan S bagi H, jadi panjang lintasan bagi tingginya gitu. Kan lebih panjang, lebih besar panjang lintasannya daripada tingginya kan. Oke, atau boleh aja teman-teman ingat besar bagi kecil. Ini W-nya itu 500, terus F-nya kita nggak tahu, sama dengan S-nya atau panjang lintasannya. Ini kan yang besar, 3, sedangkan ini kan lebih kecil. Jadi, 3 bagi 1,5. Ini bagi 1,5 ini dapat 2, ini dapat 1 ya teman-teman. Berarti aku pindahin 2-nya ke sini kan jadi bagi 500 bagi 2 sama dengan F. Berarti F-nya 250. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 5. 4 buah papan digunakan sebagai bidang miring untuk memindahkan beban seperti pada gambar berikut. Jadi itu ceritanya bebannya tuh sama semua ya teman-teman. Yang beda tuh tinggi dan panjang lintasannya. Urutan keuntungan mekanis dari yang paling kecil adalah titik-titik. Nah teman-teman, kita ingat kalau KM itu besar bagi kecil. Yang ini yang lebih besar itu panjang lintasannya ya teman-teman daripada tingginya. Jadi itu ini S per H, panjang lintasan bagi tingginya, besar bagi kecil. Nah, kita masukkan yang pertama, ini berarti kan 4 bagi 2. Berapa? 2. Jadi ini KM-nya 2, keuntungan mekanisnya tuh 2. Kalau yang nomor 2, berarti kan 5 bagi 2. Ketemunya 2,5. Yang nomor 3 tuh 9 bagi 3, hasilnya 3. Terus yang ini 7 bagi 2, itu 3,5. Kalau urutannya yang dari paling kecil berarti ya mana nih teman-teman, dari yang paling kecil ya udah ya urut ya 1, 2, 3 dan 4. Jawabannya itu yang
A. Soal nomor 6. Perhatikan alat berikut. Ini pinset ya teman-teman. Peralatan yang menggunakan prinsip kerja yang sejenis dengan alat tersebut adalah titik-titik. Yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E. Nah, ini adalah soal buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan. Terus tulis ya di kolom komentar berapa sih jawabannya. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tuas ya. Tuas jenis pertama. Beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya titik-titik. Jadi teman-teman, ini tuh prinsipnya hampir sama dengan yang tadi, cuman ini lebih sederhana dan lebih mudah ya teman-teman. Pokoknya tuh teman-teman cari dulu segini tuh berapa. Udah ketemu tuh LK-nya. Kayak ini kali ini sama dengan ini kali ini gitu kan. Nanti udah ketemu tuh lengan kuasanya. Nah, terus kalau digeser 10 cm mendekati titik tumpu, bebannya yang digeser jadi tuh bebannya maju. Nah, segini nih teman-teman di sini. Berarti kan ini dari sini sampai sini lengan bebannya berubah tuh. LB-nya berubah. Tapi ininya berubah nggak lengan kuasanya? Nggak berubah ya teman-teman. Jadi cuma berubah lengan bebannya. Terus ya udah teman-teman cari aja tuh F-nya jadi berapa gitu loh teman-teman. Jadi 480 kali lengan bebannya yang baru itu kan berarti 15 ya teman-teman. 480 kali 15 itu sama dengan kuasanya berapa, nah lah ya, titik-titik kali lengan kuasanya. Nomor 8. Pak Dani akan memasukkan sebuah kotak ke dalam mobil. Ia menggunakan bidang miring seperti pada gambar berikut. Berapa keuntungan mekanis dan gaya minimal yang dibutuhkan oleh Pak Dani? Jadi teman-teman tuh ngitung dulu keuntungan mekanisnya berapa. Terus ngitung gayanya, pasti teman-teman bisa lah ya. Oh ya, makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video-video di channel Septia Friani. Semoga tuh video-videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya teman-teman, kan kemarin ada yang request katrol, karena katrol tuh keluar di SKB yang tahun lalu. Nah, jadi tuh aku emang sengaja mau buat yang katrol itu di video terpisah biar lebih fokus kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalau yang katrol udah keluar teman-teman bisa langsung belajar. Terima kasih.